Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Muhammad Habib Al Faruq dan di sini saya berkelompok kelompok 6 dari kelompok Al-Nikmatul Abidah. Yang kedua Devi Alfiatul Mulija Al-Fah, dan saya sendiri Habib Al Faruq, dan yang keempat itu Bagas Al Aziz. Saya akan coba menerangkan untuk makalah di dalam ilmu balaghah. Yang dalam ilmu balaghah tersebut itu ada judul yang namanya musnad ilaih. Di sini saya akan menerangkan tentang musnad ilaih. Musnad ilaih, apa sih itu musnad ilaih, dan apa itu musnad, dan apa itu musnad ilaih tersebut dalam ilmu balaghah. Kita langsung saja. Di sini kita mengetahui tarifnya, pengertiannya musnad ilaih. Tariful musnad ilaih, adapun pengertian musnad ilaih itu, musnad ilaih huwa al muhbir anhu au mahkum alaihi wa huwa mubtadaun ala dilau khabar wal fa'il wa naibu wa asma'u wa nawasih. Di sini kita bisa melihat dalam setelah etimologi, musnad ilaih itu muhbir anhu atau mahkum alaihi, yang dimana diartikannya sebagai sandaran kepadanya atau khobarnya. Tapi di dalam itu secara etimologi, tapi secara istilahi kita bisa melihat dalam musnad ilaih itu dikatakan sebagai mubtada yang mempunyai khobar atau fa'il atau naibul fa'il atau berupa isim dari amil an-nawasih. Seperti kita ketahui sendiri. Ya, itu pengertian dari musnad ilaih tersebut. Adapun pengertian dari musnad bisa kita lihat fil hasasah tersebut. Wa amma al mawaqi al musnad ilaih fil jumlah fatakunu fihi al fa'il bi fi'li atam asma an nawasih. Asma an nawasih seperti ya kana wa ahwatuha atau inna wa ahwatuha atau mubtada alladhi la khabar atau maf'ul awal lidona wa ahwatuha. Ini dalam pengertian musnad itu bisa kita artikan atau posisi musnad ilaih tersebut itu sebagai fa'il atau naibul fa'ilnya atau mubtada yang memiliki khobar, apa sajalah yang apa saja sih yang asalnya seperti mubtada gitu, seperti isim kana dan teman-temannya, atau maf'ul awal untuk lafadz dona dan teman-temannya tersebut. Ini kita sudah mengetahui pengertian tentang takrif musnad ilaih, dan ini takrif tentang musnad. Beralih saja langsung kita kepada contohnya. Tadi kan pengertian musnad ilaih kita sudah terangkan di awal. Musnad ilaih berupa mubtada yang mempunyai khobar atau fa'il atau naibul fa'il atau yang berupa isim dan dari amil nawasi. Ini contohnya. Ya, contoh musnad ilaih sebutkan tadi berupa mubtada atau berupa naibul fa'il atau berupa fa'il tersebut atau berupa isim inna wa hatu atau berupa isim kana wa hatuha atau berupa maf'ul sani untuk minadona wa hatu atau maf'ul salis dari ro'a wa hatuha. Kita bisa melihat dari contohnya Allahu nurus samawati wal ard. Di situ lafaz Allah itu kan jadi mubtada. Jadi mubtada, kedudukannya dapat dari mubtada. Dan lafaz Allah tersebut itu kedudukan juga dikatakan juga musnad ilaih karena dia posisinya jadi mubtada di awal. Contoh yang kedua itu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu lafaz kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu juga contoh tentang kutiba alaikumusiyam, sudah ditulis atas kamu, sudah diwajibkan atas kamu
opo asyamu itu puasa. Jadi kutiba itu jadi sebagai naibul fa'il dan fa'ilnya itu asyamu tersebut gitu kan. Adapun yang contoh yang ketiga, khatamallahu ala qulubihim. Di sini sudah jelas. Jadi lafaz Allah tersebut juga jadi fa'il dari lafaz khatama. Lafaz Allah tersebut itu juga bisa dikatakan musnad ilaih karena itu dia berupa fa'il. Nah, ini yang contoh-contoh selanjutnya dari keempat, lima itu isim kan, isim inna, wa itu juga sama dalam musnad ilaih. Ya. Bisa kita lanjut. Tadi kan musnad ilaih, contoh musnad ilaih dari lafaz, contoh musnad ilaih dari mubtada, dari fa'il dan naibul fa'il. Sekarang musnad ilaih kan gak harus bentuk mubtada. Sekarang dari ismul alam atau dari nama orang atau dari apa gitu. Ismul alam kan dibagi menjadi dikatakan ismul alam itu ada kategori tertentu, bisa jadi nama, bisa jadi karena ma'rifat, bisa jadi karena mudhaf ilaih. Kayak gitu. Ini dari alam. Ismu alam. Contoh dalam contoh itu qul huwallahu ahad. Itu untuk menghadiri dari zat yang diingat mendengar seperti lafaz firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 itu qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah Maha Satu. Ismu alam itu dia huwa dan lafaz Allah tersebut itu kan dalam kategori ismu alam. Yang kedua itu untuk memuliakan atau menghinakan musnad ilaih. Contoh itu Abu Ma'ali hadoro alfu kotin dahaba. Jadi Abu Ma'ali itu kan untuk menghinakan. Istilah katanya Abu Ma'ali itu datang tapi Abu Napali dah pergi gitu. Istilahnya ya julukan lah itu. Yang ketiga itu optimis dan berharap yang baik. Itu dalam contohnya tersebut sudah ada. Kita lanjutkan. Dalam misal dari mustad ilaih berupa domir. Mustad ilaih berupa domir itu bisa kita lihat dalam contoh anan nabiyya la kadiba wa anna ibnu Abdul Muthalib. Ini contoh dalam mustad ilaih dari bentuk domir. Sudah tertera bahwasanya anak itu kan tersebut domir mutakalim, dan mutakalim yang terletak pada awal gitu kan. An-nabiyya artinya wa anna ibnu Abdullah Abdul Muthalib. Itu kan sama saja sebenarnya domir. Yang kedua itu ismu domir dalam bentuk ghaib seperti ya wallah tabaraka wa ta'ala, itu kan bentuk ghaib, huwanya tersebut, huwa dialah yang. Adapun yang isim domir dalam bentuk khotob atau orang yang kedua seperti ya ucapan syair itu wa antal ladzi akhlafa ma ada. Ya itu dari situ. Kita sekilas-kilas saja. Yang ketiga, ini musnad ilaih dalam nakiroh, dari nakiroh. Kita bisa katakan dia juga musnad ilaih itu dalam bentuk nakiroh. Itu seperti kata nakiroh untuk ini dalam contoh itu nakiroh untuk menunjukkan banyak, atau seperti firman Allah itu dalam surat Al-A'raf itu ayat 113. Qalu bismillahirrahmanirrahim qalu innalana la ajra. Itu kan ajra itu bentuk nakiroh, tapi menunjukkan untuk arti banyak kayak gitu. Sama yang kedua juga kayak gitu, nakiroh menunjukkan sedikit seperti firman Allah itu wa'adallahu mu'minina wal mu'minat, itu jannat. Itu kan yang diterangkan lapan fi jannat ini tuh. Fi jannat itu kan menunjukkan arti sedikit, ya kayak gitu. Adapun yang menunjukkan arti banyaknya atau menunjukkan arti jenis itu contoh yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 7 itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
wala absarihim gisyaw. Itu lafaz gisyawatun itu menunjukkan arti jenis kayak gitu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini misal di dalam takdim atau mendahulukan mustad ilaih. Nah, ini yang permasalahan yang kesekiannya. Mustad ilaih juga tidak harus entah dia berupa ma'rifat, entah dia berupa nakirah, tapi mustad ilaih juga bisa didahulukan. Nah, ini ada beberapa tempat bahwa mustad ilaih wajib didahulukan di awal. Di antaranya itu kita bisa melihat dari contoh bersegeralah atau bersegera atau menyampaikan pesan gembira atau untuk cepat-cepat lah istilah katanya, untuk cepat-cepat menyampaikan pesan gembira, untuk cepat-cepat apa gitu kan, itu bisa didahulukan dalam mustad ilaih. Contohnya itu najahuka fil imtihan fil awal qaimatun najihina, ketulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus kayak gitu. Jadi 8 najahuka tersebut itu kan jadi musnad ilaih karena dia dari musnad ilaih karena dia juga di istilahnya isim ma'rifat apa idopah. Isim ma'rifat itu bentuk idopah itu dia di awal kalimat jadi mubtada. Jadi dia bisa dikatakan musnad ilaih tersebut gitu. Adapun yang kedua itu bersegera dalam menyampaikan perasaan duka, itu juga sama bersifatnya untuk bercepat-cepat gitu. Contohnya ya asijnu hukmu fil qadi, penjara adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim jadi gitu. Jadi lafaz asijnu itu juga dikatakan mustad ilaih yang didahulukan. Dikatakan mustad ilaih karena dia jadi berupa jadi mubtada. Kenapa? Karena jadi mubtada karena dia di situ juga ada ciri-ciri mubtada, yaitu ya isim ma'rifat di awal kalimat. Nah, isim ma'rifatnya karena al tersebut gitu kayak gitu. Yang ketiga itu meminta keberkahan. Dalam minta keberkahan tersebut ini juga mustad ilaih bisa didahulukan. Contoh ismullah ista'in. Dalam itu kan dengan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan. Ismullah tersebut itu juga mustad ilaih kayak gitu. Tadi untuk mendahulukan. Sekarang mustad ilaih juga bisa diakhirkan. Jadi kita membuat mustad ilaih itu tak harus dengan isim ma'rifat, isim nakirah yang menunjukkan arti banyak sedikit. Jadi juga didahulukan. Sekarang bisa juga isim membuat mustad ilaih dia diakhirkan. Itu contohnya menampakkan rasa senang atau bahagia kayak gitu. Itu bi goroti wajhika al ayam. Kata al ayam tersebut pada kalimat di atas itu menunjukkan mustad ilaih dan dia terletak pada akhir kalimat. Dia terletak pada akhir kalimat kan di situ. Jadi mustad ilaih tersebut disebutkan di akhir untuk ngapain? Terusnya di situ untuk menampakkan perasaan senang atau perasaan bahagia atau gembira kayak gitu ya. Jadi mustad ilaih juga tak harus di awal, jadi juga bisa di akhir kayak gitu ya. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afa minkum